Selamat datang di channel Coming iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang belajar mengemudi mobil pickup pemula. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Sedikit pesan, seorang pengemudi haruslah selalu waspada dan berhati-hati. Jika terjadi perebutan jalan mengalahlah, apalagi jika dengan kendaraan yang lebih kecil, dan juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan juga harus dibawa atau dipakai, seperti surat izin mengemudi atau SIM, sabuk pengaman, kotak P3K, kunci-kunci, ban serep, memakai sepatu, serta segitiga merah. Jika berhenti ketepilah, dan nyalakan lampu seri. Jika melakukan pengereman, jangan mendadak, karena bisa membahayakan kendaraan lain. Langsung saja ya kita ke pengenalan. Handle personaling. Handle ini gunanya untuk memindahkan gigi-gigi. Handle wiper. Jika kepala handle diputar ke depan, maka batang wiper akan bergerak membersihkan kaca. Jika diputar lagi ke depan, maka batang wiper akan bergerak lebih kencang lagi dan lebih kencang lagi. Jika batang handle dihentakkan ke atas, maka akan menyemprotkan air ke kaca dan bergerak-gerak. Handle rem tangan. Handle rem tangan ini bisa digunakan ketika kendaraan berhenti di parkiran, atau ketika berhenti di pinggir jalan raya, atau ketika keadaan darurat, seperti berhenti di tanjakan, karena tidak kuat atau ada hal lain. Selanjutnya, pedal kopling. Kopling gunanya untuk menghubungkan antara mesin kendaraan dan beban kendaraan. Pedal kopling digunakan untuk pemindahan gigi, membantu pengereman, atau ditekan ketika melakukan pengereman hingga kendaraan berhenti, atau digunakan ketika kendaraan mengalami kesulitan, misal terperosok ke lumpur, atau yang lainnya. Jika melakukan pemindahan gigi, atau memasukkan gigi, maka pedal kopling ditekan sampai pol, atau sampai handle personaling bisa dipindahkan dan tidak mentok. Jika masih mentok berarti perlu ditekan lagi. Pedal rem. Pedal rem ditekan ketika melakukan pengereman. Jika pengereman hanya sekedar memperlambat laju kendaraan, pedal kopling tidak perlu ditekan. Tetapi jika melakukan pengereman hingga kendaraan berhenti, pedal kopling ditekan juga, agar kendaraan tidak mati. Pedal gas. Pedal gas ditekan ketika melajukan kendaraan. Dan untuk pemula jangan dulu banyak menekan pedal gas. Difokuskan pada ketenangan hati dan pengendalian setir. Karena jika kita menggunakan gigi dua tanpa digas pun kendaraan sudah bisa melaju. Handle lampu depan. Jika kepala handle ini diputar ke depan, akan menyalakan lampu kota. Dan jika diputar lagi ke depan maka akan menyalakan lampu jalan. Jika batang handle ini ditekan ke bawah akan menyalakan lampu jalan jarak jauh. Dan jika dihentakkan ke atas, akan menyalakan lampu dim. Selanjutnya kita ke pengenalan gigi. Posisi netral, berada di tengah, bisa digoyang-goyang. Injak kopling. Masuk gigi 1, geser
kiri dorong ke depan. Oh, ke depan. Masuk gigi 2, injak kopling. Geser ke kiri, tarik ke belakang. Wah. Masuk gigi 3, injak kopling. Dorong ke depan. Masuk gigi 4, injak kopling. Tarik ke belakang. Masuk gigi 5, injak kopling. Geser ke kanan dorong ke depan. Masuk gigi R atau mundur. Injak kopling. Geser ke kanan tarik ke belakang. Perhatikan lampu kontrol indikator. Lampu kontrol air radiator. Lampu ini akan menyala jika kendaraan di kontak pertama, dan jika di kontak kedua atau setar akan mati. Jika dalam keadaan hidup atau perjalanan lampu ini menyala, ada kemungkinan air radiator kering dan perlu ditambah. Bisanya suhu panas akan naik. Lampu kontrol rem. Jika pedal rem ditekan atau handle rem tangan ditarik maka lampu ini akan menyala, dan jika tidak menyala kemungkinan otomatis kontrol rem ada kerusakan. Lampu kontrol sen kiri. Lampu kontrol sen kanan. Lampu kontrol aki. Lampu ini akan menyala jika kendaraan di kontak pertama, dan jika di kontak kedua atau setar akan mati. Jika keadaan hidup atau berjalan lampu ini masih menyala, ada kemungkinan pengisian aki bermasalah. Segera lakukan pengontrolan. Lampu kontrol oli. Lampu ini akan menyala jika di kendaraan di kontak pertama, dan jika di kontak kedua atau setar atau dalam keadaan berjalan lampu ini masih menyala, ada kemungkinan oli mesin habis. Biasanya terjadi jika ada kebocoran pada mesin. Jarum kontrol, RPM. Jarum kontrol speedometer. Nomor kontrol kilometer. Nomor ini akan menunjukkan seberapa jauh Anda melakukan perjalanan. Dari situlah akan dilakukan penggantian oli mesin jika akumulasi perjalanan sudah mencapai 5.000 km. Jarum kontrol bahan bakar. Jarum kontrol suhu panas. Sekarang kita coba pelemasan atau praktek pengoperan gigi di tempat. Perhatikan, injak kopling, masuk gigi 1. Injak kopling, masuk gigi 2. Injak kopling, masuk gigi 3. Injak kopling, masuk gigi 4. Injak kopling, masuk gigi 5. Injak kopling, masuk gigi R, atau mundur. Posisi netral, bisa digoyang-goyang. Jika berhenti atau parkir, tarik handle rem tangan. Rem tangan juga bisa ditarik atau digunakan ketika keadaan darurat, seperti berhenti di tanjakan, agar tidak mundur, baik mesin hidup atau mati. Untuk cara melepasnya, setelah menghidupkan mesin masuk gigi 1, tekan pedal gas, dan lepas pedal kopling dan handle rem tangan. Untuk prakteknya ada di video belajar nyetir mobil pickup tahap 2. Ini adalah Karena di video ini baru melintasi jalan yang datar. sangat mudah. Kalau kita mau ngerem, mau berhenti, bisa. Dalam prakteknya jika kita menekan pedal kopling, baik untuk pengoperan gigi atau membantu pengereman, haruslah ditekan sampai pol, jangan setengah-setengah.
Selanjutnya kita praktekkan di lapangan. Jika Anda mau mempraktekkan, sebelumnya, carilah tempat yang cukup luas. Semisal di lapangan atau di pelataran yang luas. Anda bisa melajukan kendaraan, maju mundur, secara berulang-ulang, sambil melemaskan otot kaki, dan pelatihan melepas kopling sampai kendaraan bisa melaju maju mundur, tanpa mengalami mati. Jika sudah begitu barulah masuk ke jalan raya, dengan terlebih dahulu menyalakan lampu seri, sebagai pemberitahuan darurat, untuk kendaraan yang lain. Sekarang kita coba maju, masuk gigi 1. Perhatikan cara melepas kopling. Lepas pelan-pelan sambil kaki kanan menekan gas sedikit. Koplingnya pasang pelan-pelan. Nanti Injak kopling, ngerem. keren. Gigi R atau mundur. Mundur. Injak kopling, ngerem. Maju lagi. Maju lagi, gigi 1. Masuk gigi 1 nih. Gigi 1. Injak kopling, ngerem, gigi R atau mundur. Injak kopling, ngerem. Selanjutnya kita akan ke jalan raya. Namun kali ini kita memakai gigi 2. Kita nggak memakai gigi 1. Karena kalau gigi 1 jalannya kurang stabil atau undut-endutan. Terlebih jika salah menekan gas, kendaraan bisa ngangkleng. Perhatikan kanan dan kiri. Jika Anda kendaraan yang melintas agar dipersilakan dulu. Jika kosong masuk. Fokuskan pada pengendalian setir, dan ketenangan hati. Karena jika kita menggunakan gigi 2, tanpa digas pun kendaraan sudah bisa melaju. Belajar meluruskan laju kendaraan. Untuk pemula sisakan jalan di sebelah kiri kurang lebih 30 cm. Pertama kita putar-putar pakai gini aja. Gigi 2 tanpa gas. Jalan. Kalau menambah gas segini. Pertama berusaha pakai gas. Untuk meluruskan laju kendaraan, atau melihat sisa jalan raya. Selain melihat ke depan, Anda juga bisa melihat dari kaca spion, baik kanan atau kiri. Selain itu kaca spion juga untuk melihat kendaraan lain yang di belakang kita, barangkali ada yang mau nyalip. Jadi terlihat dari kaca spion. Jangan lupa jika Anda masih belajar, untuk selalu menyalakan lampu seri.
kontraplik, ngerem. Masuk gigi R atau mundur. Menggunakan rem tangan, lihat ke kanan dan ke kiri. Kalau kosong masuk. Injak gas sambil melepas rem tangan. Kembali kita masih menggunakan gigi 2. Sampai pengendalian setir bagus dan hati terasa tenang. Bisa tekan pedal gas sedikit. Nanti kalau hasilnya udah tenang, baru lanjut. Putar-putar begini kurang lebih 4 menit. Tapi kalau misalkan nanti nggak tenang ya bahaya. Tapi yang ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.